Ya, baik, selamat siang mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jumpa lagi kita di kuliah kimia dasar ya. Jadi kali ini kita pertemuan kedua. Kemarin di pertemuan pertama kita telah membahas tentang materi dan sifatnya, di mana kita telah belajar tentang klasifikasi materi, kemudian pemisahan campuran, dan hukum-hukum dasar kimia. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang struktur atom. Nah, tujuan pembelajaran daripada struktur atom ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teori atom. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang partikel-partikel subatomik penyusun atom. Kemudian yang terakhir nanti mahasiswa mampu menuliskan konfigurasi elektron. Nah, tujuan daripada konfigurasi elektron yaitu untuk mengetahui letak suatu unsur dalam tabel periodik. Dengan begitu, sifat-sifat kimia dan juga fisika daripada unsur tersebut akan kita ketahui. Nah, nanti untuk penggunaan kita di lapangan yaitu karena nanti kita akan lulus sebagai sarjana teknik. Ini adalah contoh di lapangan, yaitu di tambang kita akan ketemu nanti dengan batu alam, batu mineral, dan juga batu bara. Nah, berapa komposisi kimia daripada mineral tersebut, berapa komposisi dari batu bara tersebut, atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya akan kita ketahui. Nah, sehingga kita nanti akan mengetahui berapa banyak unsur yang mau kita ambil atau mau kita ekstrak atau nilai bakar daripada suatu batu bara. Dan kemudian nanti kita juga akan mengetahui tentang berapa umur daripada batuan tersebut, yaitu menggunakan radiasi isotop. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh dari scaling atau pembentukan kerak di dalam sebuah pipa. Nah, ini sering terjadi di pipa-pipa geothermal atau pipa-pipa air yang dipanaskan. Nanti kenapa bisa terjadi dan bagaimana mencegahnya, nanti akan kita pelajari dengan menggunakan teori atom. Nah, kita perlu flashback lagi ya, membuka memori kita, itu tentang perkembangan teori atom. Itu yang pertama dari John Dalton tahun 1808. Nah, John Dalton ini mengemukakan bahwa atom adalah suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, nama atom diambil daripada A atau tidak dan tomos itu dibagi, artinya tidak dapat dibagi. Nah, John Dalton mengemukakan bahwa partikel fundamental yaitu partikel yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel-partikel yang lain atau partikel yang tidak tersusun atas partikel yang lain. Nah, bentuknya adalah bola pejal kalau menurut teori Dalton ya. Nah, kemudian berkembang selama kurang lebih hampir 100 tahun ya. Jadi dengan penemuan adanya elektron melalui percobaan tabung sinar katoda, di mana sinar katoda itu dibelokkan oleh lempeng yang bermuatan negatif dan tertarik oleh lempeng yang bermuatan positif. Nah, sehingga diketahui bahwa sinar katoda itu bermuatan negatif. Nah, kemudian Thomson mengemukakan teori atom bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Jadi elektron itu tersebar di sepanjang inti, di selubung inti atau di pori-pori inti ya. Jadi analoginya seperti roti kismis. Nah, kemudian berkembang lagi teori dari Ernest Rutherford, yaitu melalui percobaan hamburan sinar alfa. Jadi menurut teori Thomson tadi, seharusnya sinar alfa itu terus ya. Terus, tetapi ternyata ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Nah, dari situ kita ketahui bahwa inti atom tersusun atas partikel yang bermuatan positif. Nah, disebut inti atom. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi, setelah kemudian ada teori dari Rutherford, ternyata ada penemuan tentang neutron ya. Jadi melalui percobaan sinar kanal, yaitu melalui sinar alfa ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi diketahui bahwa inti atom terdiri atas proton dan juga neutron. Nah, neutron ini ternyata diketahui tidak bermuatan. Nah, kemudian setelah ditemukan neutron tersebut, berkembang lagi teori dari Niels Bohr, yaitu inti atom tersusun atas proton dan neutron, di mana proton bermuatan positif
dan neutron tidak bermuatan. Nah, elektron-elektron ini bergerak mengitari inti atom dengan jarak tertentu atau jarak yang tetap, di mana masing-masing elektron ini memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Jadi semakin dekat dengan inti, energinya semakin lemah, dan semakin jauh dengan inti memiliki energi yang lebih tinggi. Nah, teori Niels Bohr ini banyak kita pelajari di sekolah dan juga di universitas ya, karena penggunaannya sangat banyak, antara lain untuk menghitung tingkat energi daripada suatu unsur, kemudian ionisasi dan juga radiasi. Nah, kemudian berkembang lagi yaitu tahun 1964 ya. Ini ada teori dari Zelman and Zwick, yaitu menemukan partikel fundamental yang lain di dalam inti atom. Nah, ternyata di dalam neutron dan proton itu ternyata tersusun atas partikel fundamental yang lain yang disebut dengan quark. Nah, quark ini dilengketkan oleh yang namanya gluon. Jadi dalam proton itu ada 3 quark. Sebenarnya quark itu ada banyak ya, tapi yang paling stabil itu ada 2, yaitu up quark dan down quark. Dalam proton itu terdiri dari 2 up dan 1 down. Kalau neutron terdiri dari 1 up dan 2 down. Nah, up quark ini muatannya plus 2/3, sedangkan down min 1/3. Jadi kalau dijumlahkan ya, di proton ada 2 up dan 1 down, 2/3 tambah 2/3 dikurangi 1/3. 3/3, jadi plus 1. Muatannya proton plus 1. Kemudian yang neutron ada 1 up dan 2 down, jadi kalau dijumlahkan 2/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 jadi 0, jadi muatannya netral ya, jadi seperti itu ya. Nah, inilah partikel subatomik. Ini ada elektron, proton, dan neutron. Jadi masing-masing ada masanya, muatan atau hukum Coulomb ya, di fisika kita pelajari. Nah, ternyata massa proton ini 1840 kali dari massa elektron. Jadi massa elektron itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan, dianggap 0 ya. Nah, massa proton ini 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Kalau dijadikan kilogram min 27 ya. Nah, ini adalah menyebutkan bahwa satu massa proton ini adalah satu satuan massa atom atau 1 SMA. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik itu ada angka-angka, ada yang menunjukkan nomor-nomor ya. Jadi ternyata itu dari istilah satu satuan massa atom. Nah, kemudian ini adalah contoh penulisan ya, penulisan unsur dan juga nomor atom dan nomor massa. Nah, ini adalah nomor atom Z ya. Z itu jumlah proton, namanya nomor atom. Dan A itu nomor massa. Jadi nomor massa diperoleh dari jumlah proton tambah jumlah neutron. Ya, kemudian ada isotop ya. Isotop itu yang memiliki unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Nah, inilah contohnya. Ini ya, isotopnya C itu ada C14. Ternyata ada isotop C14, yaitu untuk menentukan umur suatu fosil. Ya, kita jelaskan dulu ya. Nah, untuk menentukan umur suatu fosil, ini menggunakan isotopnya C14. Dalam semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia itu memiliki isotop karbon C14 dalam tubuh. Nah, setelah makhluk hidup itu meninggal, kemudian terurai menjadi nitrogen. Ya, dengan reaksinya seperti ini ya. Nitrogen itu 7,14 dengan memancarkan partikel beta. Beta itu min 1, 0. Nah, kemudian untuk menentukan umur suatu batuan itu menggunakan uranium. Itu uranium 92,235. Nah, terurai menjadi timbal ya. Timbal PB82 ya. 82 2
07 dB ya. Kemudian dengan memancarkan 7 alfa itu 24 tambah dengan 4 beta min 1 0 ya. Nah, kalau dijumlahkan ini 7 kali 2 14 kurang 4 10 tambah 8 2 92, 7 kali 4 28 tambah 0 ya, 28 tambah 207 235. Jadi penentuan umur batuan seperti itu. Nah, artinya jadi di dalam suatu batuan, apabila semakin banyak kandungan uranium dalam suatu batuan, itu umur batuan itu adalah semakin muda. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit uranium dalam suatu batuan, atau semakin banyak uranium yang terurai, itu menandakan bahwa umur batuan tersebut semakin tua. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian contohnya ini ya. Ini atom C612, yaitu memiliki proton, jumlah proton 6, neutron 6, elektron 6, dan nomor massa 12. Jadi gampang ya seperti itu. Nah, kemudian di dalam teori Bohr tadi, itu dikenal dengan namanya kulit dan subkulit, atau ada istilah lain level dan sublevel. Nah, ini adalah contoh kulit ya. Ini kulit pertama, kedua, ketiga. Jadi masing-masing jumlah elektron dalam kulit itu dengan rumusnya 2n kuadrat. Ya, ini ada kulit pertama ada 2 elektron. Kulit pertama 2 elektron, dan kulit kedua 8, ketiga 18. Dan ternyata di dalam kulit itu saya ada subkulit. Kulit pertama itu ada subkulit S. Kulit kedua itu ada S, ada P. Kulit ketiga ada S, P, D, dan keempat S, P, D, F. Ini adalah kulit. Di dalam kulit itu ada subkulit. Nah, subkulitnya S, SPD, SPDF, dan sebagainya. Nah, ini adalah subkulitnya. Dan ternyata di dalam subkulit itu ada orbital atau ruang, di mana letak elektron terakhir. Jadi masing-masing orbital itu memiliki maksimum 2 elektron ya. Ternyata ada subkulit SPD itu masing-masing ada S itu orbitalnya 2, ada P itu ada 3, D5, F7, jadi masing-masing 2 elektron, jadi dikali 2. Ini adalah elektron untuk orbitalnya masing-masing 2, ada spin-nya plus setengah dan juga min setengah. Ini adalah contoh orbital, ini orbital S ya. Orbital S, subkulit S, sorry. Nah, ini ada 2S. Orbital S di kulit kedua. Nah, ini adalah orbital X, masih di kulit kedua. Karena ada 3 ya, 2 PX, 2 PY, sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian ada 2 PZ, tegak lurus, sejajar dengan sumbu Z. Sumbu Z tegak lurus ya. Nah, ini ada orbital S untuk kulit ketiga. Ini kulit ketiga tadi ada S, ada P, ada juga D nanti ya. Ini ada yang tadi sama 3PX, ada juga 3PY ya. Nah, 3PZ. Nah, ini 4S, lebih besar ya. Orbital 4S. Kemudian, nah ini orbital D, karena dia ada 5, 3DZ kuadrat. Ada 5 nanti. Ini 3DX kuadrat, Y kuadrat. Di antara dia di sumbu X sama sumbu Y. Kemudian 3DXY, XY sorry. Ya, di antara sumbu X sama sumbu Y, kemudian di antara sumbu X sama sumbu Z. Ya. Nah, ini 3D. Ya, baik.
Nah, ini adalah contoh menentukan konfigurasi elektron. Jadi gimana urut-urutannya? Itu kita menggunakan prinsip of Bow ya. Jadi kita tulis yang pertama yaitu elektron yang paling rendah dulu atau paling dekat dengan kulit, yaitu 1s. Kemudian di kulit kedua 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya ya. Jadi penulisannya seperti itu, jadi harus urut. Ya, kemudian ini adalah tingkat energi daripada suatu elektron dalam kulit atom. Jadi semakin keluar, tingkat energinya itu semakin tinggi. Jadi antara elektron di 3s sama 5s itu lebih tinggi energinya di 5s daripada 3s. Sehingga jika atom berpindah dari kulit yang lebih rendah ke kulit yang lebih tinggi, itu membutuhkan suatu energi atau menyerap energi. Sebaliknya, jika elektron itu berpindah dari kulit terluar ke kulit yang lebih dalam, itu memancarkan energi. Nah, inilah latihan. Itu menentukan konfigurasi elektron dalam setiap unsur ini. Ada Mg, C, dan juga Cr. Kemudian yang kedua, tentukan lokasi unsur tersebut dalam tabel periodik. Jadi kita konfigurasikan dulu ya. Ini Mg12 yang dikonfigurasikan nomor atom ya, bukan nomor massa, jadi jangan kebalik ya. Jadi kita konfigurasikan dulu. Ini ada kulit pertama itu 1s, kulit kedua itu ada 2s sama 2p. Ada subkulitnya 2s sama p ya untuk kulit kedua. Nah, orbitalnya s itu 1, P itu tadi 3 ya, jadi kita bagi 3. Kemudian di kulit ketiga ada 3s dan 3p. Orbitalnya tak ada 3, yang 3p ya. Nah, untuk mengisinya, yang pertama spinnya ke atas dulu, 1, 2, 1s2, 1, 2, 2s2. Jadi orbitalnya kita penuhi dulu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 kurang 2 ya. Karena 12, jadi isi di sini. 1, 2, 3s2. Jadi elektron terakhir, elektron valensi ya istilahnya. Jadi ini menunjukkan di golongan 2A. Periodenya 3. Golongan 2 periode 3. Ya, kita cek ya. Mg. Golongan 2A. Periodenya 3, 1, 2, 3. Pas ya. Kemudian yang C. C ini 6C ya, jadi konfigurasikan 6C dulu. Ini ada kulit pertama 1S, kulit kedua 2S, dan 2P. P orbitalnya ada 3, 1, 2, 1S2, 1, 2, 2S2, jadi kurang 2, 1, 2 di sini ya, jadi ke atas dulu. 2p2. Jadi di golongan 4A ya. Jadi golongannya ini ditambah ini. 2 tambah 2, 4. 4A. Periodenya 2. Atau di periode kedua. Coba kita cek dulu ya. C 4A periode 2. Ini 1, 2 ya. Ya betul. Kemudian yang terakhir yang CR atau krom agak banyak ini. Kita konfigurasikan dulu. Ini kulit pertama 1S.
2, 2S, dan 2B. Kulit ketiga ada 3S dan 3B. Kemudian kulit keempat ada 4S. Dan setelah itu D ya. Orbital D ada 5. Jadi kita bagi 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. 3D. Kita isikan dulu. Enam. 6. 2. Kita hitung dulu ya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Kurang 4. 1, 2, 3, 4. S2, 3D4. Betul ya? Ya, jadi sebenarnya inilah konfigurasi yang salah. Seharusnya bukan 4S2 3D4, tetapi ini kemari. Jadi lebih stabil elektron itu mengisi ke orbital D dulu, atau kulit di bawahnya. Kita hapus dulu ya, salah itu. Yang betul itu 4S1 3D5. Kenapa ini? Kalau ini enggak ya, jadi yang C itu ini enggak kemari karena kulitnya sama. Jadi enggak ada berlaku aturan seperti ini. Ini kalau kulitnya berbeda baru dia pindah elektron mengisi ke orbital yang lebih rendah. Jadi seperti itu ya. Ya oke, nanti untuk latihan bisa di rumah masing-masing ya. Jadi untuk latihan mengisi konfigurasi elektron. Nah, harapannya nanti setelah mahasiswa mengetahui letak suatu unsur dalam tabel periodik, itu mengetahui sifat-sifat, baik itu sifat kimia dan juga sifat fisika, sehingga nanti mengetahui karakteristik daripada unsur tersebut. Bagaimana ikatan kimia yang terbentuk, ada ikatan kovalen, ikatan ion, dan sebagainya. Dan kemudian nanti penggunanya juga di lapangan, nanti akan mahasiswa lebih jelas. Oke, baik, cukup sekian untuk pertemuan kedua kali ini. Minggu depan kita lanjutkan pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Cukup sekian, terima kasih dan selamat belajar.